Halo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini aku mau share pengalaman aku menggunakan krim dokter dari Benings Clinic by Dr. Oki Pratama selama 2 bulan pemakaian. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment ya. Udah, yuk cus lanjut. Nah teman-teman, itu pengalaman pertama aku menggunakan krim dari dokter. Sebenarnya kulit aku tuh pada saat itu nggak ada masalah sama sekali, cuman kulit aku tuh kusam dan kering banget gitu. Aku udah coba-coba tapi tetap aja itu masih kering, dan akhirnya aku putusin untuk konsultasi di Benings Clinic dengan harapan pada saat itu kulit aku tuh cerah dan lembab gitu. Kemudian setelah aku konsul, aku tuh dikasih 4 produk dari Benings Clinic, yaitu yang pertama adalah facial washnya. Ini facial washnya. Di sini aku dikasih facial wash yang acne. Aku sebenarnya agak ragu kenapa aku dikasih facial wash yang acne. Emang pada saat aku datang tuh aku ada jerawat 1-2 gitu di bagian jidat sini. Gitu aku udah jelasin karena aku habis pakai suatu produk dan gak cocok, tapi tetap aja aku dikasih facial wash yang acne ini. Kalau kita lihat dari packagingnya itu ini seperti ini. Bentuknya itu sangat elegan. Kemudian dia itu pump seperti ini bentuknya, dan isinya itu 100 ml. Kemudian di sini juga tertulis ada komposisinya lengkap ya. Di sini komposisinya ada lengkap, yaitu ada aqua, kemudian sodium lauryl sulfate, kemudian cocamidol propyl betadine, sodium benzoate, kemudian ada cocamide, kemudian glycol distrate, ada sulfurnya, ada salicylic acid, kemudian sodium chloride. Nah, dan masih banyak lagi di sini. Nah, dia teksturnya itu dia nggak begitu banyak busa, dan baunya itu menurut aku baunya itu kuat, bau sulfurnya itu kuat banget di sini di facial wash yang ini. Nah, yang kedua adalah tonernya. Di sini juga acne toner. Jadi tonernya aku dikasih untuk yang acne gitu. Dari packagingnya bentuknya seperti ini. Di sini isinya juga sama 100 ml. Kemudian di sini sudah ada tulisan BPOM, sudah ber-BPOM, dan ada cara penggunaannya juga ada di sini. Kemudian ini komposisinya adalah dia aqua dan ada alkoholnya, kemudian propylide, propyl glycol, kemudian sulfat dan salicylic acid, metil paraben dan allantoin. Nah, ini di sini biasanya ini digunakan biasanya ini digunakan setelah kita menggunakan facial wash, dan dia itu dituangin ke kapas aja, kemudian ditap-tap aja seperti itu. Nah, produk yang ketiga adalah ini Protective Day. Ini dia itu kayak day cream gitu, tapi dia ada SPF-nya 30. Isinya di sini 12,5 gram. Dan sudah ber-BPOM juga. Ini sudah ada BPOM-nya. Di sini juga ada komposisinya, yaitu aqua, kemudian propyl glycol, alkohol, pentanol, sulfonic acid, kemudian sodium ada sodium, allantoin, dan lain sebagainya. Di sini ada tertulis lengkap seperti ini. Dan kalau misalkan kita bentuknya seperti ini ya. Nah, kita buka. Nah, ini isinya, ini aku masih ada setengah. Dia tuh seperti ini. Nah, kalau misal swatch dia itu bentuknya, nah seperti ini. Tuh warnanya putih. Ini Protective Day-nya, Protective Day. Nah, yang selanjutnya aku dikasih Night Cream Brightening. Nah, di sini isinya 12,5 gram. Di sini dia beretiket biru ya, ada etiket birunya, tertulis nama apotekernya, kemudian nomor sipanya juga sudah ada. Dan ini karena dia night creamnya brightening, ini
tujuannya adalah untuk mencerahkan kulit gitu teman-teman. Nah ini seperti ini, aku masih ada sedikit lagi seperti ini. Ini kalau di swatch dia itu warnanya kuning seperti ini, warnanya kuning, dia warnanya kuning gitu, dan baunya itu aku nggak tahu, kurang tahu ini bau apa, pokoknya dia agak sedikit berbau gitu dan warnanya kuning. Mungkin karena banyak vitamin C-nya ya, jadi warnanya kuning. Harganya, jadi satu paket ini tuh harganya 500.000, tapi kebetulan pada saat itu aku beli dia ada promo dan harganya jadi 300.000 satu paket ini gitu. Dan review aku setelah pemakaian 2 bulan krim ini secara rutin itu di minggu pertama itu udah efek brightening-nya udah dapet banget, udah kelihatan banget di kulit aku, dan aku jujur aku suka banget itu karena efek brightening-nya dapet tapi ketika aku pemakaian masuk ke 1 bulan pertama itu mulai muncul beruntusan gitu di kening aku di sini tuh, aku nggak tahu kenapa, tapi aku tetap aja terusin. Nah terus masuk ke terusin aku pakai itu, kemudian dia makin lama beruntusan itu makin banyak di sekitar sini, kemudian sampai ke pipi sini, sampai pipi aku tuh jadi kayak bertekstur, padahal sebelumnya aku nggak pernah ada beruntusan di pipi sini, dan di jidat pun aku nggak pernah yang namanya beruntusan sampai seperti ini gitu. Nah akhirnya aku masuk ke bulan kedua, aku menggunakan skincare dari Dr. Oki ini mulai aku jarangin karena aku berniat untuk berhenti menggunakan skincare ini, karena aku merasa mungkin gak cocok sama skincare ini, karena sebelumnya aku belum pernah ngerasain kulit aku tuh malah tambah kering, kemudian muncul banyak beruntusan di pipi aku dan di jidat aku, dan padahal sebelumnya aku tuh gak pernah ngalamin beruntusan di kening aku ataupun di pipi aku gitu teman-teman. Sampai akhirnya aku benar-benar berhenti menggunakan produk ini, itu muka aku tuh jadi kayak iritasi gitu di bagian pipinya, itu jadi kayak merah-merah gitu teman-teman. Nah sampai sekarang pun ini udah mau sebulan aku berhenti menggunakan skincare ini. Ini adalah kalau teman-teman bisa lihat, nah nih ini itu beruntusan, tadi ini udah mendingan, tadinya tuh beruntusannya parah banget, dan di sini tuh banyak banget tuh kalau bisa dilihat, dan di bagian pipi aku tuh juga, padahal sebelumnya aku nggak pernah beruntusan seperti ini, dan ini jadi susah banget aku ngilanginnya. Jadi setelah aku pelajarin kenapa sih kok aku menggunakan skincare dari Bening Klinik ini malah tumbuh banyak beruntusan dan kulit aku tuh makin kering, dan setelah berhenti malah seperti iritasi itu, dan ketika berhenti malah seperti iritasi. Nah ternyata setelah aku pelajarin, aku tuh kan kulitnya kering dan sensitif, dan kulit aku tuh nggak cocok menggunakan skincare yang ada kandungan alkoholnya. Nah sedangkan di 4 produk ini tuh ada kandungan alkoholnya gitu, dan rata-rata dia tuh ada di urutan yang awal-awal gitu, jadi kayak tinggi gitu alkoholnya. Mungkin itu salah satu sebabnya kenapa kulit aku jadi tambah kering dan beruntusan. Tapi sejujurnya aku suka produk dari Bening Klinik ini karena brightening-nya dapet banget. Mungkin siapa tahu di kemudian hari si dari Bening Klinik ini menciptakan produk yang cocok buat kulit sensitif dan kering kayak aku. Nah buat teman-teman, ini produk ini nggak cocok di aku, bukan berarti produk ini nggak cocok di teman-teman, karena setiap orang itu punya kulit yang berbeda gitu. Jadi gitu teman-teman, review jujur aku menggunakan produk Bening Klinik selama 2 bulan berturut-turut. Oke, sekian dulu dari aku, see you next time.